Saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menyampaikan pertemuan yang keempat ya. Jadi kita bicara mengenai hidrologi statistik. Ya, kita bicara mengenai hidrologi statistik. Nah, ini Anda nanti bisa membaca kembali gitu ya, membaca kembali pada buku yang sudah tersedia di bookstore yang pembeliannya didasarkan atas pesanan ya. Anda bisa membeli. Nah, ini nanti pada bab 4 ya, bab 4. Jadi dari halaman 63 ya, dari halaman 63 sampai halaman 90 ya, sampai halaman 92, maaf ya. Jadi dari halaman 63 sampai 92 gitu ya. Nah, ini akan saya terangkan pada pertemuan yang keempat ini mengenai hidrologi statistik gitu ya, dari ketersediaan data ya, gambaran umum tentang apa itu hidrologi statistik, kemudian datanya apa yang dibutuhkan sampai bagaimana cara mengolahnya gitu ya. Jadi Anda bisa membaca buku estimasi dan prediksi sumber daya air yang telah kami terbitkan, saya dengan Pak Yuli, di bab 4 ya, di bab 4 halaman 60, saya ulangi lagi, halaman 63 sampai 92 ya, halaman 63 sampai 92. Baik. Jadi gambaran umum mengenai statistik hidrologi itu paling awal kita harus mengetahui data hidrologi dulu ya. Jadi data hidrologi ini adalah kumpulan keterangan ya, fakta tentang apa? Fenomena hidrologi. Nah, fenomena hidrologi itu apa? Jadi data hidrologi itu merupakan kumpulan keterangan atau fakta mengenai fenomena hidrologi. Apa itu? Nah, ini ya, biasanya berupa data curah hujan, kemudian temperatur, penguapan, lamanya penyinaran matahari, kecepatan aliran, konsentrasi sedimen sungai. Nah, kemudian bisa debit gitu ya. Ya, semua yang terkait dengan fenomena hidrologi diantaranya adalah itu. Nah, dalam data ini itu data setiap waktu itu selalu berubah gitu ya. Nah, data hidrologi ini nantinya sebagai data dasar ya untuk perencanaan kegiatan pengelolaan air, sumber daya air ya. Ini pengelolaan sumber daya air suatu wilayah ya. Perencanaan pengelolaan sumber daya air itu apa? Jadi misalnya kita akan merencanakan membuat bangunan irigasi, bangunan air yang lain, atau pengelolaan air, pengelolaan sungai, pengendalian banjir, atau yang lainnya ya. Misalnya juga yang lainnya itu bisa membuat jembatan. Kalau pengendalian banjir itu misalnya embung, waduk gitu ya. Nah, dengan demikian data hidrologi ini perlu dikelola ya, terutama di dalam satu sistem hidrologi ya. Kenapa ini perlu dikelola? Agar supaya nantinya itu tersedia informasi sumber daya yang akurat, benar-benar tepat waktu bagi semua pihak yang
berkepentingan. Nah ini ya, jadi ini data hidrologi itu merupakan informasi yang terkait dengan sumber daya air ya. Nah nantinya sangat fungsional untuk pihak-pihak yang memang membutuhkan gitu ya. Nah kemudian data hidrologi itu dalam apa penggunaannya nantinya selanjutnya akan dianalisis secara hidrologi. Di sini adalah berarti kalau di analisis hidrologi itu menggunakan parameter yang dominan dan memerlukan penanganan yang cermat ya. Jadi ini nanti data-data hidrologi yang telah tersimpan, terrecord tadi itu dianalisis secara hidrologi menggunakan parameter yang dominan. Nah, parameter yang dominan ini tentunya memerlukan ketepatan, kecermatan dalam analisis agar supaya mendapatkan hasil yang akurat ya. Nah, data hidrologi ini dapat disusun, biasanya bisa disusun dalam bentuk daftar atau tabel. Nah, tapi bisa juga dilengkapi dengan diagram grafik atau peta tematik. Misalnya adalah peta curah hujan, ya, peta tinggi muka air, gitu ya. Contohnya adalah itu ya. Jadi gambaran umum itu. Jadi data hidrologi itu fakta fenomena hidrologi ya. Apa yang tercatat di situ ada curah hujan, ada temperatur, konsentrasi sedimen, ada debit gitu. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk perencanaan kegiatan pengelolaan sumber daya air. Ya, pengelolaan sumber daya air itu apa contohnya? Ada bangunan irigasi, ada bangunan air, ada pengelolaan air, pengendali banjir gitu ya. Tadi sudah saya contohkan. Nah, gitu. Jadi dikelola, yang kemudian dikelola untuk agar tersedia informasi sumber daya yang akurat dan benar serta tepat waktu ya bagi yang berkepentingan. Nah, nantinya data hidrologi ini akan dianalisis dengan memilih parameter yang dominan. Oleh karenanya ini akan dilakukan dengan cermat, tepat dan cermat gitu ya. Nah, biasanya datanya dalam bentuk peta bisa, kemudian diagram bisa, peta tematik bisa. Nah, ini ya. Nah, yang namanya analisis data hujan ini adalah merupakan awal analisis pada setiap perencanaan maupun perancangan bangunan hidrolika. Ya, berarti data curah hujan itu sangat penting. Maka analisis terhadap data curah hujan itu perlu dilakukan secara teliti. Dengan demikian, misalnya kita melakukan kesalahan, berarti akan terbawa pada analisis yang berikutnya. Nah, ini adalah merupakan tonggak ya, awal benchmark ya analisis data hujan itu. Nah, ini di dalam buku itu sudah disebutkan menurut Pak Sriharto, ini BR Sriharto itu ya. Di sini biasanya kita akan mendapatkan beberapa kesalahan yang sering dijumpai dalam mendapatkan data hidrologi ya. Satu ya adalah jaringan stasiun hujannya. Nah, ini jaringan stasiun hujan dalam satu wilayah itu memang harus ditentukan secara cermat ya. Jumlah stasiunnya berapa itu. Nah, ini pada mata kuliah, kalau tidak keliru pada mata kuliah hidrometeorologi itu sudah ditentukan sekian luasnya, itu sebaiknya jaringan curah hujannya sekian gitu, itu sudah disampaikan. Saya tidak usah mengulang lagi karena memang mata kuliah ini adalah simpul dari beberapa mata kuliah. Yang kedua adalah kelengkapan. Nah, ini sering kosong ya. Kalau data hujan yang manual itu sering kosong. Ini kelengkapan itu
penting sekali. Jadi kalau kita tidak lengkap gimana? Harus dilengkapi. Cara melengkapinya gimana? Nah, ini ada di mata kuliah hidrometeorologi juga ya, melengkapi data hujan yang kurang itu ada ya. Pada bagian itu menggunakan cara statistik. Setiap upaya pengumpulan data hujan hampir selalu dijumpai jumlah data yang hilang. Nah, ini ya, makanya kita melengkapi data yang hilang. Nah, data yang hilang tersebut harus diperlakukan dengan cara yang benar agar dalam analisis selanjutnya ini kesalahan yang terjadi itu dapat dikurangi. Nah, ini mengurangi atau meminimalisasi ya kesalahan. Kemudian panjang data hujan. Nah, ini memang tidak setiap wilayah mempunyai data hujan yang panjang. Makanya pada awal-awal kuliah sudah kita sampaikan bahwa pada analisis estimasi prediksi sumber daya air itu memang sangat tergantung dari panjang data hujannya. Jadi selain kelengkapan nomor 2 tadi, ini ya, panjang data hujan itu yang tersedia itu berpengaruh terhadap kecermatan ya. Kecermatan jenis hitungan tertentu. Antara lain adalah ketelitian dan analisis frekuensi. Jadi kita nanti ada analisis frekuensi ya. Kemudian yang keempat adalah konsistensi data. Konsistensi itu apa? Ini adalah merupakan syarat yang mutlak bagi seri data hujan, time series data hujan ini konsisten ya. Kalau misalnya contohnya saja di Indonesia itu ada musim kemarau, musim penghujan. Jadi kalau pada bulan-bulan tertentu itu mestinya data hujan itu, misalnya pada musim hujan itu data hujan tinggi, tapi nanti pada musim yang berikutnya data hujan turun. Namun pada kondisi seperti ini, pengalaman saya melakukan penelitian itu memang ada data hujan yang terutama di global warming ini ya, pada masa global warming ini memang beberapa data hujan itu yang tidak konsisten gitu ya. Ya, contohnya saja pada tahun ini misalnya bulan Maret itu sudah tidak curah hujannya mestinya turun, tapi malah justru puncak hujannya itu pada tahun 2021 ini puncak curah hujannya itu malah pada bulan Februari dan Maret. Nah, ini karena global warming itu ya, efek dari global warming ini beda. Nah, ini menjadi data tidak konsisten. Nah, itu menjadi catatan tersendiri ketika kita menganalisis data hujan. Nah, prosedur analisis harus dipilih tepat mengikuti cara yang terbaru yang dikenal dalam hidrologi, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk pada analisis frekuensi, ya. Analisis frekuensi. Ini analisis frekuensi itu apa? Adalah kejadian yang diharapkan terjadi setiap sekali dalam tahun tertentu. Artinya bahwa dengan perkataan lain, tahun yang berulang N tahun. Misalnya, frekuensinya 2 tahun, berarti kejadian hidrologi setiap 2 tahun sekali itu akan mempunyai volume atau besaran yang hampir sama dan pada kisaran waktu yang sama gitu ya. Misalnya 2010, 2012. Nah, itu ada tahun gitu ya di sekitar itu yang kejadian hidrologinya itu hampir sama. Nah, ini artinya bahwa kejadian pada suatu kurun waktu tertentu tidak berarti akan terjadi setiap 10 tahun sekali. Setiap 10 tahun. Akan tetapi terdapat suatu kemungkinan
dalam 1000 tahun itu akan terjadi 100 kali kejadian. Ngerti nggak ini? Jadi misalnya hujan 10 tahunan itu tidak pasti, misalnya 2010 kemudian 2020, tapi di sekitar 2020 itu akan terjadi kejadian hidrologi, dalam hal ini adalah curah hujan yang sama pada 10 tahun yang lalu, dan kemudian juga pada 10 tahun yang akan datang gitu ya. Jadi nanti pada 1000 tahun itu akan terjadi 100 kali kejadian yang fenomena hidrologi yang terjadi pada 10 tahunan. Nah, data yang diperlukan untuk menunjang teori kemungkinan ini adalah minimum besarannya 10 besaran hujan atau debit dengan harga yang tertinggi dalam setahun. Ya, minimal data yang diperlukan adalah 10 tahun. Nah, ini bisa dilihat dari koefisien Reged mean pada tabel 1 untuk data 10 tahun mencapai 0,5 atau 50% penyimpangan dari harga keseluruhan yang terjadi. Jadi ini adalah lama catatan pengamatan dalam tahun yang dibutuhkan memperkirakan banjir atau kekeringan pada tingkat probabilitas dengan tingkat keyakinan. Jadi ini ya, tingkat keyakinannya 95%. Nah, ini contohnya kita ngambil probabilitas rencana 0,1 atau 10%. Kesalahan yang diterima untuk setiap tahun itu pada tahun ya, dalam waktu tahunan. Jadi kesalahannya 10%. Itu nanti sekitar 90 tahun. Kemudian kalau probabilitas rencananya 0,02 itu 110 tahun. Kalau 0,01 115. Kalau 25% kesalahan yang diterima gitu ya, berarti ini 75 ya. Itu 18 tahun, 39 tahun dan 48 tahun. Nah, analisis frekuensi dilakukan dengan menggunakan sebaran kemungkinan teori probability ya. Teori probability distribution yang biasanya menggunakan ini log normal, Gumbel tipe 1 dan log Pearson tipe 3. Seperti apa itu? Nah, ini nanti yang kita akan terangkan. Secara sistematis, metode analisis frekuensi memperhitungkan hujan rencana dilakukan secara berurutan. Pertama adalah kita harus tahu parameter statistik yang digunakan. Kemudian yang B, pemilihan jenis sebaran, pengeplotan data, kemudian uji sebarannya ya, kemudian perhitungan rencana hujannya ya. Nah, parameter nanti kita akan bicara satu persatu ini ya, A sampai E. Komponen hidrologi, nah ini mempunyai karakteristik yang acak. Sehingga pendekatannya yang digunakan menggunakan instrumen statistik gitu ya, yang meliputi korelasi parsial, regresi ganda, uji goodness of fit test, uji ini ya double, uji goodness of fit atau goodness of fit test pada kesesuaian data observasi dengan data teoretik distribusi statistik. Kemudian menggunakan kurva potensi ya, mata air, musim kemarau dan data observasi. Nah, ini adalah gambaran gitu ya, distribusi normal itu yang seperti ini. Jadi garisnya itu lurus, ini yang tengah ini ya, red. Ini sebetulnya ini yang hijau ini ya, data realitanya itu yang hijau ini. Cuman kita
membuat supaya normal, maka ini dihitung rata-rata. Jadi dipakai persamaan regresi gitu ya. Ini persamaan probabilitas itu yang lurus itu, yang tengah ini. Nah, ini adalah yang mendatar, ini adalah probabilitas yang kita inginkan. Kemudian ini berkaitan dengan data hidrologi yang ke atas, yang vertikal. Yang ya ini ya, yang vertikal ini adalah kedalaman ketebalan hujan, yang ini adalah probabilitasnya. Nanti akan mendapatkan seperti gambaran yang ada dalam grafik ini. Jadi probabilitas itu semakin tinggi, maka tentunya curah hujannya juga semakin besar. Kemudian yang berikutnya kita akan bicara mengenai jenis distribusi frekuensi. Nah, analisis frekuensi adalah suatu analisis data hidrologi yang menggunakan statistik, tadi sudah disampaikan ya, bertujuan untuk memprediksi besaran hujan atau debit dengan masa ulang tertentu. Masa ulang itu tadi tuh apakah 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun gitu ya. Kemudian frekuensi hujan, besarnya kemungkinan suatu besaran hujan disamai atau dilampaui. Sebaliknya kalau kala ulang atau periode ulang itu diartikan waktu di mana hujan atau debit besar suatu besaran tertentu akan disamai atau dilampaui sekali dalam jangka waktu yang ditentukan, yang kita inginkan. Jadi ini berbanding terbalik. Nah, ini ya parameter yang digunakan dalam perhitungan analisis frekuensi. Ini sama dengan parameter statistik yang sudah Anda pelajari gitu ya. Adalah nilai rata-rata. Ini Anda pasti sudah tahu semua ya, nilai rata-rata, standar deviasi, koefisien variasi, koefisien kemiringan, dan koefisien kurtosis. Sementara pada statistik dikenal beberapa jenis distribusi frekuensi yang digunakan di dalam hidrologi. Nah, di sini ada 4. Normal, distribusi normal, distribusi log normal, kemudian distribusi Gumbel, kemudian yang D adalah distribusi log persentimeter 3. Ini diterima saja ya, macamnya adalah ada 4 ini. Nah, ini sekarang dari tadi ya, parameter statistik dulu kita ngulang sedikit. Yang pertama adalah nilai rata-rata ya, kalau ini Anda udah tahu ya, X rata-rata adalah jumlah seluruh besaran dari X, variasi X dibagi frekuensi, jumlah datanya ya. Koefisien variasi itu adalah standar deviasi dibagi dengan X rata-rata gitu ya. Nanti bisa dilihat di buku estimasi prediksi sumber daya air sudah komplit. Kemudian yang ketiga, standar deviasi itu selisih nilai besaran dikurangi nilai rata-rata, pangkatkan 2 dijumlah dibagi N-1 diakarkan, yaitu standar deviasi. Terus kemencengan ya, CS. Jadi nggak ada ya sebetulnya data itu kalau diplot lurus gitu, nggak ada, pasti ada mencengnya ya. Nah, itu adalah kemencengan itu adalah A per standar deviasi pangkat 3 gitu ya, dimana A adalah parameter kemencengan. Nah, A itu ini ya, jadi untuk mengisi A di atas ini itu asalnya dari sini. Oke ya, ini adalah variasi data hidrologi, variasi data hidrologi. Kemudian kalau Anda menggunakan alfa ini, maka alfa ini itu dari sini. Oke ya. Oke, tahu ya?
Kemudian koefisien kurtosis ini adalah nilai yang menunjukkan keruncingan. Tadi menceng, ini keruncingan dari bentuk kurvanya. Ya, yang umumnya dibandingkan dengan apa? Distribusi normal. Kalau distribusi normal itu kan seperti bentuk bel, jadi bell shape gitu ya. Nah gitu, ini enggak bell shape ya. Jadi ini lurus gitu, antara yang sini ini enggak podo ya, enggak apa-apa, dan sini itu mempunyai distribusi yang sama, itu yang normal. Tapi ini runcing gitu ya. Nah, koefisien kurtosis ya, CK, M adalah momen yang keempat terhadap nilai rata-rata, ini standar deviasi. Nah, CK itu bisa untuk data yang belum dikelompokkan, jadi kita menggunakan ini ya. Kalau yang sudah itu kita menggunakan data ini. Beda ya, nanti ini ya. Oke, sampai di sini ya koefisien kurtosis. Nah, sekarang jenis distribusi frekuensi yang banyak digunakan. Ya, nih ya, lihat. Ini tadi kan ada 4. Untuk analisis banjir itu kita menggunakan distribusi ekstrim tipe 1 atau Gumbel tipe 1, distribusi ekstrim tipe 2 atau Freset, atau distribusi log persen tipe 3 atau log normal. Kemudian analisis debit bulanan atau tahunan itu log normal, distribusi normal atau gamma. Nah, untuk analisis debit kekeringan atau kering itu adalah distribusi ekstrim tipe 3 atau Weibull atau Gumbel tipe 3. Kalau banjir Gumbel tipe 1, kalau kekeringan tipe 3. Kemudian distribusi log persen tipe 3 sama ya, sama dengan banjir. Kemudian log persen log normal. Nah, itu yang digunakan untuk analisis banjir bulanan dan analisis kekeringan. Catat nih ya, nanti silahkan dicermati lagi pada bukunya estimasi dan prediksi sumber daya air ya. Sudah pesan semua kan ya, jangan lupa itu ya. Nanti dari video ini Anda bisa konfirmasi lagi dari buku yang sudah ada. Nah, kira-kira itu saja dulu yang perlu saya sampaikan. Nanti kita pada pertemuan yang selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara menghitung tadi itu ya, masing-masing sebaran analisis hidrologi gitu ya, distribusi frekuensi dari banjir, normal dan kekeringan. Jangan lupa ya membaca buku pada bab berapa? Bab 4 ya. Bab 4 dari halaman 63 sampai halaman 92 ya. Baik, ya ini kita mulai hitung-hitungan ya. Tetap semangat semuanya. Kalau Anda tidak ada yang sulit di dunia ini, karena kesulitan itu dapat kita atasi dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu pikiran kita ya, dan harus telaten dan tetap semangat. Sekian dulu dari saya akhiri dulu. Terima kasih atas perhatiannya ya, jangan lupa tadi membaca bukunya. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.